Oke, pernah nggak sih kita mikir iman itu datangnya dari mana ya? Terus kenapa juga ada orang yang nggak percaya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawaban dari sebuah teks penting, yaitu pasal 5. Yang fokusnya ya, kedua hal itu, kenapa orang nggak percaya, dan dari mana iman itu berasal. Yuk, kita langsung bahas. Nah, ini dia nih, kita langsung dihadapkan sama inti masalahnya. Ada pertanyaan besar yang muncul, kalau iman itu katanya anugerah, hadiah murni dari Tuhan, kok bisa manusia yang disalahkan karena nggak percaya? Ini kan kayak paradoks ya, menarik banget, dan kita akan coba urai bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi yang pertama dulu ya, yaitu soal tanggung jawab manusia. Teks ini nunjukin dengan sangat jelas di mana letak kesalahannya. Coba diperhatiin, kalimat ini tuh to the point banget, nggak pakai basa-basi. Dibilang penyebab atau kesalahan karena nggak percaya itu sama sekali bukan di Tuhan, tapi di manusia. Titik. Nah, ini jadi pondasi utama dari semua pembahasan kita nanti. Jadi, poin kuncinya tuh gini. Menurut kerangka berpikir ini, ketidakpercayaan itu bukan takdir. Sama sekali bukan. Justru itu dilihat sebagai, ya sesuatu yang jadi tanggung jawab penuh manusia itu sendiri. Ini konsep yang kuat banget loh tentang pilihan dan tanggung jawab pribadi. Oke, kalau gitu muncul pertanyaan selanjutnya kan? Kalau salahnya ada di manusia, terus gimana caranya seseorang bisa dapat iman? Apa itu sesuatu yang bisa kita usahain sendiri? Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Teks ini ngejelasin kalau iman itu bukan hasil kerja keras kita, tapi murni pemberian dari Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget ya. Teks ini benar-benar bikin garis pemisah yang tegas. Asal-usul iman itu bukan hasil usaha manusia, bukan pencapaian, bukan sesuatu yang bisa kita kejar. Jawabannya cuma satu, iman itu pemberian dari Tuhan. Sesederhana itu. Kata kuncinya di sini apa? Cuma-cuma. Artinya ya gratis, dikasih gitu aja, tanpa syarat, kayak hadiah. Iman itu nggak bisa dibeli, nggak bisa diusahain pakai kerja keras kita. Nah, inilah inti dari konsep anugerah yang lagi kita bahas ini. Terus, ide ini datang dari mana? Tentu aja teks ini nggak asal ngomong. Landasannya kuat, yaitu dari kitab suci, yang jadi dasar argumen kalau iman itu emang anugerah. Ini nih, salah satu ayat kuncinya. Jelas banget dibilang, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Tuhan. Ayat ini dipakai buat nunjukin kalau keselamatan dan iman yang jadi jalannya, dua-duanya itu asalnya ya dari Tuhan. Ayat yang kedua ini lebih spesifik lagi, coba deh lihat kata dikaruniakan. Bahkan tindakan percayanya itu sendiri digambarkan sebagai sesuatu yang dikasih sebagai karunia. Ini benar-benar menegaskan kalau iman itu bukan datang dari inisiatif kita sebagai manusia. Oke, jadi gimana dong cara kita ngegabungin dua ide yang kelihatannya tabrakan ini? Di satu sisi, manusia bertanggung jawab. Di sisi lain, iman itu anugerah dari Tuhan. Nah, yang menariknya, teks ini tuh nggak milih salah satu. Justru keduanya dipertahankan. Ini dia rangkuman simpelnya. Kalau ketidakpercayaan, itu salah dan tanggung jawab manusia. Kalau iman, itu anugerah dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Teks ini meletakkan keduanya berdampingan. Dua-duanya dianggap benar, gak ada yang dibuang. Dan inilah poin paling pentingnya. Kerangka teologis ini tuh gak berusaha menyelesaikan ketegangan antara dua ide tadi. Malah sebaliknya, dinyatakan kalau keduanya adalah kebenaran yang harus kita pegang bareng-bareng. Jadi, manusia 100% bertanggung jawab atas dosanya, dan Tuhan 100% berdaulat dalam memberi anugerahnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita. Kalau kita terima paradoks ini, ya kita bertanggung jawab penuh atas ketidakpercayaan kita, tapi iman itu sendiri adalah anugerah murni, kira-kira gimana ya pemahaman ini bisa mengubah cara kita melihat hidup? Entah itu soal perjuangan, kegagalan, atau harapan. Ini pertanyaan penting yang diajukan oleh teks ini, dan jawabannya ada di diri kita masing-masing.